Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat untuk tugas pemrograman basis data. Berikut adalah web sederhana kami untuk alurnya dari dari kasir ke kitchen. Berikut ini kita adalah tampilan pertama untuk login ya. Login ini untuk pertama kita untuk kasir, sebagai kasir dulu, contoh sebagai kasir. Silakan Mbak Rifki, moderator, login. Di situ ada username dan password. Oke, berikut adalah tampilan utama sebagai kasir, di mana sebagai kasir bisa menerima orderan dari customer yang ingin belanja suatu makanan dari restoran rumah makan Pamulang ini. Berikut coba tambahkan berbagai macam makanan dan minuman. Dan di sebelah kanan ada pilihan untuk mengurang atau menambahkan menunya. Ya, sekiranya tidak jadi. Dan di atas ada nama untuk menginput nama pemesan. Oke, ketika sudah selesai menginput dan segala macamnya, tinggal place order atau simpan ya. Nah, orderan tersebut sudah berhasil di order dan kita bisa membuat order baru lagi dan ID order 003. Nah, di monitor itu ada tampilan menu monitor di kasir untuk memonitoring makanannya sudah dimasak atau belum, bisa diambil atau belum. Dan caranya untuk dapat informasi itu kita login ke user satunya lagi, yaitu kitchen di dapur, di mana user kasir yang tadi menginput makanan yang berhasil diinput. Sorry, username Zakaria, passwordnya 123. Yes, passwordnya 123. Kita login sebagai user kitchen, yang dimana user kitchen ini menerima pesanan dari kasir. Nah, berikut adalah pesanan yang telah dibuat ya. Nah, kenapa ini ada kue tiaw pesanannya tadi kita tidak tampilin? Karena pesanan ini masuk ke sistem database kita, jadi tersimpan pesanannya. Nah, jadi user kitchen menerima laporan ada pesanan kue tiaw 3 dan 1 capcay, 1 es jeruk pada order 003 dan order 002. Nah, ketika user kitchen ingin dapat orderan tersebut, dia memulai masak. Nah, bisa dipilih tombol cook masak. Oke, ketika order masak ya kan. Nah, user tadi di kasir tadi itu monitor tadi kita bisa lihat tadi kalau misalnya sudah dimasak berarti sedang preparing. Nah, untuk kalau misalnya ready atau complete, nah nanti masuknya ke bisa diambil atau bisa selesai gitu di monitor tadi. Jadi sistemnya ini untuk memudahkan kitchen untuk menerima info pesanan apa saja yang sudah bisa dimasak dan apa saja yang bisa dimasak. Nah, berikut adalah untuk tampilan VS Code-nya atau codingannya bisa ditampilkan untuk VS Code-nya. Nah, berikutnya saya serahkan untuk teman-teman saya untuk menjelaskan dari codingan tersebut. Setelah penjelasan tersebut ya, berdasarkan struktur dari proyek tersebut, kami menggunakan framework-nya menggunakan Laravel yang berbasis bahasa pemrograman PHP. Kemudian ada PHP itu sebagai bahasa pemrograman utama atau back-end-nya. Kemudian ada Blade atau template engine bawaan Laravel untuk membuat tampilan atau view. Kemudian JavaScript dan CSS digunakan untuk interaksi front end dan desain atau tampilan. Kemudian SQL atau kita biasanya nyebutnya buat
database ya. Iya, betul. Lalu ada roots. Coba mungkin Bisa bisa rekan diklik mungkin rekan. Pak rekan di roots bawah PHP ya, di iniannya kodenya, webnya, sorry. Oke. Nah, di situ kan roots itu kalau dalam bahasa Indonesia jalur ya, sesuai dengan eh, namanya ya, fungsinya bertugas sebagai pintu masuk atau jalur lalu lintas. Di sini mendefinisikan URL apa saja yang bisa diakses oleh user, misalnya login dari kasir atau login dari kitchen, dan diarahkan ke controller mana. Kemudian ada controller mungkin atau pengendali dalam bahasa Indonesianya ya. Rekan bisa. Nah, untuk controller itu fungsinya untuk menampung logika utama aplikasi. Controller menerima permintaan dari roots, mengambil data melalui model, mengolah data tersebut, lalu mengirimkannya ke view. Analoginya seperti pelayan atau koki yang tadi memasak yang sebelumnya ditampilkan, memprosesnya, dan kemudian memberikannya ke pelanggan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Model. Di sini ada model yang fungsinya itu berhubungan langsung dengan database. Model mewakili tabel di database. Jika Anda ingin membaca atau mengakses pesanan, Anda melakukannya lewat model ini. Analoginya seperti gudang bahan atau catatan stok yang menyimpan semua informasi mentah. Contoh model. Lalu ada view, tampilan. Nah, ini ada beberapa folder, kasir, kitchen, ada layout, dan monitor. Nah, ini fungsinya tempat untuk menyimpan kode HTML atau blade yang dapat dilihat user. View hanya bertugas menampil data yang sudah diproses oleh controller ke layar pengguna. Analoginya seperti piring sajian, tempat makanan di data rapi untuk dilihat dan dimakan oleh pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan di codingan kami. Mungkin bisa dijelaskan database-nya oleh Mas Iksan. Oke, baik. Bisa tampilkan struktur database-nya, Mas Rifki. Oke, baik. Bisa di full screen, sorry. Oke, thank you. Berikut adalah tabel-tabel dari aplikasi kasir dan dapur. Untuk tabel ada user untuk menyimpan data pengguna yang bisa login ke sistem, yaitu adalah username, password, dan role-nya. Habis itu ada produk, menyimpan daftar menu, makanan dan minuman yang dijual. Ada kolom penting seperti nama, harga, dan kategorinya. Berikut adalah order, menyimpan data transaksi pesanan secara umum. Sebenarnya ini sangat perlu sih supaya kita bisa tahu eh, merekap berapa total transaksi yang kita hasilkan dari rumah makan tersebut. Habis itu ada status untuk melacak pesanan dari pending ke cooking. Berikut adalah terus ada lagi ada order item. Tabel penghubung detail pesanan karena suatu pesanan order bisa berisi banyak produk. Kolom pentingnya untuk order ID menuju ke tabel order, produk ID menuju tabel ke produk, dan quantity jumlah, dan price harga saat beli. Dan ada tabel-tabel pendukung sistem Laravel. Tabel ini secara otomatis dibuat oleh Laravel untuk
menangani fungsi teknisi di balik layar. Oke, sekarang kita akan demo aplikasinya dengan detail ya. Berikut adalah demonya. Ini tampilan untuk login menggunakan username dan password sebagai kasir. Silakan Pak Rifki login. Nah, di tampilan menu ini ada tabel makanan ya, dipisah dengan tabel minuman di bawah kolom atau kelompok minuman menu. Di sebelah kanan ada enter nama, customer, dan di bawahnya otomatis total harga pesanan yang dipesan oleh customer. Oke, silakan untuk menambah pesanan dan nama. Oke, orderan sama Rifki. Pesanan dengan jumlah juga bisa ditambahkan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, ketika sudah, ketika mencet place order, otomatis membuat ID order atau nomor order sesuai yang tersimpan di database otomatis. Nah, kita make new order lagi, bisa kita bikin terus sampai 3 ya, boleh contohnya sampai 3 orderan yang berbeda. Nasi goreng sama nasi putih gitu contohnya. Oke, Iksan. Oke, satu lagi boleh contohkan. Nanti saya akan tampilkan bagaimana monitor itu berfungsi. Oke, karena di monitor belum ada tampilan menunya karena di bagian kitchen belum mengambil keputusan atau tindakan di bagian kitchen ya. Boleh kita login ke bagian kitchen ya, Mas Rifki. Oke, dengan kitchen juga sama, menggunakan username dan password yang telah dibuat. Nah, berikut adalah tampilan kitchen, di mana orderan-orderan yang masuk bisa terlihat dari orderan 6, 7, ORD 008, dan ada waktunya 1 menit yang lalu, 50 menit yang lalu, dan 35 detik yang lalu, sorry. Habis itu udah bisa, kalau misalnya orderan pertama dari sebelah kiri langsung kita bisa masak bagiannya. Kita masak. Nah, yang itu kita bisa masak. Sebelah juga kita bisa masak, lagi masak. Oke, kita ambil 3 contoh ya. Yang satunya bisa dikomplitkan, yang satunya bisa direadykan. Oke. Ya, dikomplitkan. Yang duanya direadykan, Mas. Boleh. Yang itu nggak usah. Yang di satunya di komplit. Oke. Ikut kalau misalnya sudah tampil komplit berarti makanan sudah diambil ya. Kalau misalnya ready itu makanan sudah siap. Dan cook itu makanan sedang mau diproses masak. Oke, bisa langsung balik lagi ke user kasir. Oke, berikut adalah karena kenapa ada 2? Di sini ada 2 ya, orderan 008 dan 007. Di mana orderan yang pertama 006 itu tidak ada karena sudah komplit atau sudah di take away atau sudah selesai. Nah, ready ini dalam artian makanan sudah siap alias sudah siap dimasak. Otomatis siap untuk disidangkan atau dibawa pulang. Nah, sedangkan untuk preparing ini makanan masih keadaan dimasak. Begitu untuk keadaan monitor ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menginfokan
sedang Untuk apa, memberitahu. makanannya sedang ada di mana dan sedang apa, kenapa belum jadi, misalkan gitu kan kita suka nanya tuh, kalau misalnya makanan lama nih, kenapa nih belum jadi, oh masih dimasak gitu. Makanan udah jadi tapi makanan belum dikirim nih, mana nih makanannya belum datang-datang, padahal pas dilihat makanan udah ready, ternyata emang udah ready, ternyata belum dikirim aja, tinggal dikirim gitu. Jadi fungsinya untuk memonitor makanan dan memberitahu ketika ada pelanggan yang menanyakan makanan itu sudah sampai mana atau sudah siap apa belum. Oke, jadi seperti itu untuk aplikasi webnya. Fungsinya adalah untuk dari kasir ke kitchen atau ke chef ya. Gitu. Dan juga ada monitor untuk pelanggan, di mana tadi seperti tadi untuk menginfokan makanan itu sudah ada di mana gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami demokan di aplikasi Rumah Makan Pamulang ini. Untuk Dan mungkin untuk kedepannya mungkin akan ditambahkan beberapa fitur lagi, kayak misalkan menu yang tidak sesuai atau ada kesalahan, atau mungkin ya customer-nya salah memesan ya untuk next project-nya. ya mungkin itu masukan yang bisa kami pikirkan nanti untuk fitur apa aja yang bisa saya tambahkan gitu, buat kita tambahkan maksud saya. Dan untuk dari menu dan foto, ID order segala macam itu tersimpan di database. Jadi kita bisa melihat atau merekap berapa pesanan yang kita dapatkan dalam satu hari atau enggak dalam sebulan gitu. Soalnya terekam dalam database setiap pesanan. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Ada yang ingin tambahin teman-teman? Sudah sih, menurut saya cukup ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.